Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pemerintah Kabupaten Lampung Utara mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1444 Hijriah atau tahun 2023 Masehi. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nesa TV, televisinya SMK Negeri 1 Kota Bumi, Lampung Utara. Kita berjumpa lagi dalam program talk show dengan tema mudik aman sampai tujuan. Saya Salsabil Nadifa Zahira dan partner saya Sinta Mahardika Putri. Baik, dalam 30 menit ke depan kita akan berbincang langsung dengan Bapak Kepala Dinas Perhubungan Lampung Utara dan juga Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Utara yang diwakili oleh Kanit Rekiden Bapak Ibnu Kolin dan Kepala PT Jasara Harja Perwakilan Kota Bumi. Selamat sore Bapak-Bapak. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baiklah Bapak, sebentar lagi kan umat muslim melaksanakan Hari Raya Idul Fitri nih. Ini biasanya diikuti dengan keramaian arus mudik. Nah, apa langkah yang dilakukan agar pemudik tidak ragu melalui jalur lintas tengah Lampung Utara? Silahkan Bapak Kanit Rekiden terlebih dahulu memberikan penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Polres Lampung Utara selama ini sudah mempersiapkan untuk kegiatan pengamanan arus mudik yang rutin tiap tahun kita selenggarakan. Untuk giat patroli lantas dari Polres Lampung Utara itu rutin dari Belambangan Pagar itu mengadakan patroli, dan dari Polsek Agung Selatan juga mengadakan patroli rutin. Dari Sabara Polres Lampung Utara juga ada kegiatan untuk mengadakan patroli rutin juga untuk pengamanan PAM Tahun Baru. Terus dari Brimob itu dilibatkan juga untuk pengamanan. Tidak terlepas juga untuk daerah-daerah rawan kriminalitas dari TKP 308 Polres Lampung Utara, seperti di daerah perbatasan Belambangan Pagar maupun di daerah Ogan 5 itu ditempatkan dari satuan-satuan serse yang berpakaian preman. Jadi mereka ditempatkan di daerah-daerah rawan kriminalitas. Lalu bagaimana menurut Bapak Kadis Perhubungan ini? Baik, menurut kita dari Dinas Perhubungan selaku pemerintah daerah dalam rangka kegiatan tim mudik lebih aman dan nyaman. Yang pertama kita sebagaimana biasa dengan bagian lantas, yaitu melakukan mendirikan posko pelayanan, kemudian posko pengamanan di beberapa titik yang mungkin nanti akan disampaikan. Kemudian satu Lamping itu kita telah melakukan rapid check untuk kendaraan, khususnya mobil bus, tapi cuma hanya sebagian. Kemudian berikutnya kita melaksanakan sosialisasi bersama dengan Jasa Raja, dengan Polres Lampung Utara sekiu bagian lantas, baik secara media cetak maupun media elektronik. Kemudian pengaturan pasar tumpah. Pasar tumpah ini jangan sampai mengganggu arus lalu lintas. Alhamdulillah kolaborasi kita di Polantas dengan stakeholder yang lain. Kemudian kita melaksanakan juga peninjauan berkaitan dengan rambu-rambu lalu lintas, yang mana kira-kira yang sudah posisinya atau tempatnya sudah tidak bagus ataupun tidak layak lagi. Kemudian kita juga melaksanakan pengamanan, yaitu kesiapsiagaan
dalam rangka wisata, objek-objek wisata ataupun rumah-rumah ibadah. Nah, kemudian yang terakhir yaitu memberikan arahan untuk pengamanan kepada lingkungan, khususnya rumah-rumah yang kosong dari mereka mudik ataupun balik lebaran. Itu sementara. Lalu apa peran PP Jasara Harja dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap pengendara? Terima kasih Mbak. Seperti yang sudah disampaikan Pak Colin dan Pak Firmansyah tadi, bahwa kami Jasara Harja ini tidak berdiri sendiri. Jadi kami dalam kegiatan terkait dengan mudik ini, kami selalu berkoordinasi, berkolaborasi dengan mitra-mitra strategis kami. Nah, dari Jasara Harja sendiri pada dasarnya memang kami menjalankan tugas dan fungsi kami memberikan santunan atau memberikan perlindungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 dan Nomor 34 Tahun 64 bagi penumpang angkutan umum yang sah. Itu yang pertama, dan kedua juga untuk orang yang menjadi korban dari kecelakaan lalu lintas jalan seperti itu. Jadi kami memastikan bahwa setiap korban kecelakaan lalu lintas itu mendapatkan jaminan dari Jasara Harja untuk biaya rawatannya, dan juga untuk korban yang meninggal dunia kami akan memberikan santunan kepada ahli warisnya seperti itu. Nah, selain dengan memberikan perlindungan berupa santunan tadi, kami juga bersama mitra itu melakukan tindakan pencegahan jangan sampai terjadi laka yang cukup meningkat. Karena kalau kita amati setiap kali ada puncak dari mobilitas masyarakat itu tingkat kecelakaan juga meningkat. Nah, itu kami bersama Bapak dari Kepolisian dan Perhubungan berusaha bagaimana mencegah tingkat kecelakaan tersebut dapat ditekan. Nah, itu salah satunya mungkin tadi berkolaborasi di posko-posko di titik-titik mana yang kami anggap itu merupakan titik rawan dalam arti bisa jadi kecelakaannya atau rawan juga dari sisi keamanan lainnya Pak ya, seperti itu. Nah, selain itu juga kami berusaha menjaga memastikan kru angkutan ataupun juga masyarakat lain yang mengendarai kendaraan itu dalam keadaan sehat. Nah, kami ada program pelayanan kesehatan gratis seperti itu. Mungkin itu Pak. Baik Bapak, tentu kita masyarakat harus tahu di mana lokasi rawan kecelakaan yang harus kita waspadai. Kemudian untuk membantu keamanan dan kenyamanan, berapa tim atau jumlah personel yang diterjunkan? Jadi untuk lokasi rawan kecelakaan di Lampung Utara ini ada di seputaran daerah Ogan 5. Daerah Ogan 5 ada tempat rawan terjadi kecelakaan, dan di daerah Abung Selatan itu rawan kecelakaan, black spot. Untuk pos pam kita itu ada 4 titik dan posyan kita ada 1 titik. Untuk pos pam kita kita dirikan di ini apa tuh? Dekat terminal Propau. Itu pos pam Propau. Pos iannya ada di SPBU Haji Yusuf. Untuk di Prokimal juga ada pos pam. Untuk di Abung Barat Ogan 5 ada pos pam juga, dan di Bukit Kemuning. Untuk keterlibatan personil untuk Polres itu 159 personil. Terus dibantu lagi dengan anggota-anggota yang di Polsek. Jadi untuk keamanan kami yakin, insya Allah kami jamin keamanan untuk ini, insya Allah jangan diragukan. Untuk yang mudik-mudik, untuk keamanan di jalan kami ada 1 kali 24 jam tetap ada di lapangan. Dan bagaimana dengan Polres Lampung Utara? Berapa pos keamanan dan pelayanan yang dibangun dan di mana saja dan apa fungsinya, Pak? Fungsinya 1 untuk pelayanan
Yang 4 itu pengamanan. Dalam artian pengamanan itu untuk pengamanan arus mudik. Jadi orang yang dari Jawa yang harus pulang dari Jawa ke arah Sumatera, sebaliknya yang dari arah Sumatera ke Jawa itu keselamatan keamanan mereka itu kami jamin. Jadi personil 1x24 jam itu memang ada di lapangan, ada di jalan raya, khususnya jalan-jalan utama, baik yang berpakaian dinas, berpatroli dengan seragam lengkap dan dipersenjatai, maupun untuk personil Polri yang berpakaian preman dan dibantu BRIMOB. Nah, untuk PT Jasara Harja sempat kami dengar sudah membentuk tim kesehatan untuk memberikan pelayanan khusus para supir arus mudik. Jika memang benar, apakah sudah dijalankan dan untuk apa tes kesehatan dilakukan? Ya, baik, terima kasih. Tadi sebenarnya sudah disinggung sedikit ya terkait dengan pelayanan kesehatan gratis. Kalau istilahnya di kami itu mobil unit kesehatan lalu lintas gitu Pak. Nah, jadi sebenarnya tidak hanya di masa periode mudik Lebaran ini, tapi kami memang rutin melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan juga khususnya kru-kru dari angkutan umum. Tujuannya supaya ketika masyarakat yang berkendara atau sopir ya kru dari angkutan umum ini kan jaraknya jauh tuh, nah itu kita memastikan bahwa pada saat berangkat kondisinya memang sudah dalam keadaan baik, sehat gitu. Jadi baik fisik maupun ya non fisik lah istilahnya seperti itu. Nah, kaitan dengan masa mudik Lebaran ini Mbak, itu memang kita rencananya memang ada bekerja sama dengan dokter, dinas kesehatan mungkin. Nah, itu akan melakukan beberapa kali program pelayanan kesehatan gratis tersebut. Nah, tempatnya mungkin nanti kami cari yang kira-kira titik-titik keramaian, titik-titik di mana kalau misalnya di tempat angkutan umum titik keberangkatannya, di mana di situ pasti banyak pemudik dan juga kru angkutan juga ada. Jadi kita bisa melakukan pelayanan kesehatan di titik-titik tersebut. Rencananya di H-7 dan juga H+7 dalam masa itu kita berbagi sekitar 5 kali sebelum Lebaran, 5 kali setelah Lebaran. Oke, baik Pak. Lalu apa yang harus disiapkan pengendara sebelum melakukan perjalanan? Kemudian apa harapan Bapak terhadap pengendara? Oh iya, terima kasih. Mungkin sama kalau masalah harapan ya Pak ya, dari kepolisian dan dari dinas perhubungan. Kalau dari kami harapannya mudah-mudahan mudik tahun ini bisa berjalan dengan lancar, karena yang agak kami khawatirkan adalah ini adalah mudik pertama setelah lama masa PPKM tersebut. Jadi bisa kami perkirakan lah itu animo masyarakat untuk mudik itu tinggi sekali. Jadi harapan kami masyarakat sendiri dari diri sendiri juga sudah disiplin lah dalam berkendara, memastikan bahwa kondisi tubuhnya sehat, terus kendaraannya juga baik, lengkap lah Pak ya. Jadi instrumen dari kendaraan itu berfungsi semua. Juga jangan lupa bahwa ini surat kelengkapan kendaraannya, STNK, SIM dan lain sebagainya. Itu mungkin gak jauh lah dari bapak-bapak dari ini. Mungkin bisa dari Oke, pemirsa, sebelum kita lanjut ke obrolan selanjutnya nih, alangkah baiknya kita rehat sejenak terlebih dahulu. Oke.